Halo teman-teman Hibori, berjumpa lagi pada video saya. Video ini merupakan lanjutan dari part 1 dan part 2 foundation pruning persiapan pembuahan musim panas. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video part 1 dan part 2, mohon untuk menontonnya dulu agar nyambung dengan video ini. Video ini akan menerangkan bagaimana pembentukan cabangnya dan juga pola pemupukan mulai hari ke-41 sampai dengan foundation pruning ini selesai. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami foundation pruning, saya membuatkan ilustrasi gambar. Dimulai dari pembentukan cabang sekunder, kemudian muncul tersier, kita pangkas, disisakan 2 mata tunas. Ditumbuhkan 1 tersier lanjutan. Kalau misalkan tersiernya baru, berarti adalah tersier baru. Nah, kondisi terakhir dari part 2 foundation pruning kemarin, kita sampai pembentukan cabang cane. Ini adalah hari ke-40 setelah foundation pruning. Kita akan membuang cane yang lebih dari 2 karena jumlah cane yang harus kita pelihara maksimal 2 yang posisinya ada di ujung-ujung. Jadi yang ketiga ini harus kita potong. Pada cabang tersier lanjutan ini saya melihat ada 3 cane dan kita hanya mempertahankan 2 cane yang di ujung-ujungnya, jadi yang pada bagian bawah ini saya buang. Kita balik lagi ke ilustrasi gambar. Teman-teman bisa lihat jumlah mata tunas pada cane yang disisakan adalah 5. Nah, cara membentuknya adalah kita biarkan cabang cane sampai 7 daun, kemudian kita potes 2 daun, jadi sisakan 5 daun. Kita buang dulu daun yang terlalu menempel ini tidak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 kita buang. Ini contoh lainnya, kita membentuk cabang cane dengan menyisakan 5 mata tunas pada saat daunnya 6 atau 7. Nah, ini telat potes ya. Nah, ini resikonya bisa keluar bunga sebelum foundation pruningnya selesai ya. Kita gunting pada mata tunas kelima, karena kalau pakai potesan jari sudah tidak kuat. Ini juga sama, telat potes harusnya pada saat daun 6 atau 7 kita potes. Ini udah lebih ya, pada mata tunas kelima ini kita gunting. Jumlah cane yang kita pelihara maksimal 2. Namun kalau nanti ketemu ternyata ada cane yang tidak seimbang, kita bisa hanya memelihara 1. Teman-teman bisa lihat ini ada 3 cane sebenarnya yang tumbuh, namun saya potong cane nomor 3 dari atas, ini nomor 2 dari atas saya potong juga karena tumbuhnya kurang seimbang dengan yang nomor 1 yang paling atas ini. Jadi saya hanya memelihara 1 cane saja. Ini hasilnya setelah disisakan maksimal 2 cane. Ini adalah cabang tersier baru atau lanjutannya. Kemudian sebelah kiri ini adalah cabang cane ya. Kemudian sebelah kanan ini juga cabang cane ya. Kita sisakan maksimal 2 yang paling atas atau ujung-ujungnya. Dan ini adalah hasil penyisaan 5 mata tunas atau 5 daun pada cabang cane. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di ujungnya kita gunting atau kita potes kalau masih kecil. Pola pemupukan pada hari ke-41 setelah foundation pruning, kita akan memperkuat bunga dan juga membentuk lapisan calon buah. Kita dapat memberikan pupuk organik maupun anorganik. Untuk pupuk organik saya menggunakan POC pembuahan Hibori versi 2 yang cara pembuatannya ada di video lainnya. Untuk pupuk kimianya saya sertakan pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh pupuk NPK yang dapat kita gunakan pada hari 41 sampai 60 yang banyak di Indonesia, NPK 150920. Untuk pupuk mikro jika ada ya, dan bisa menggunakan merek apapun. Kocorkan di sekitar tanaman pohon anggur. Pertimbangkan juga panjang akar sudah sampai mana, jadi kita tahu sampai sejauh apa kita menyiram pohon anggur. Ini adalah hari ke-50 setelah foundation pruning. Sudah mulai muncul tunas-tunas subcane-nya.
Ya, selanjutnya kita membentuk cabang subken. Namun sini ada kendala yang terjadi pada saat membentuk subken, muncul bunga. Bunga ini keluar saya perkirakan karena saya telat pada saat membentuk 5 tunas pada ken, sehingga keluar bunga seperti ini. Ini harus kita potes selanjutnya. Jadi setelah bunganya terpisah dari daun, kita harus segera memotes bunganya dan melanjutkan foundation pruning. Sejujurnya saya juga sayang sama bunga ini, namun saya harus melanjutkan foundation pruning. Dan di tempat yang lain juga keluar nih bunga nih. Ini jenis Laura, saya sedang foundation pruning juga keluar bunga. Bisa teman-teman lihat, bunganya lumayan kelihatan jelas. Di cabang lainnya juga keluar bunga, teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ya, ini seingat saya sedang pembentukan ken, jadi baru menumbuhkan ken, belum sampai memotong 5 tunas sudah keluar bunga. Ya, ini juga contoh lain transfiguration atau transfigurasi, keluar bunga PHP nih, bunganya kecil. Ini pohonnya masih kecil loh, jadi ini saya testing aja untuk foundation pruning, tapi ternyata juga keluar bunga walaupun PHP ya, bunganya kecil. Bahkan ini cabang sekundernya masih sebesar sedotan, belum ada cabang tersiernya nih, masih sekunder yang saya foundation pruning. Balik lagi ke pembentukan subken, kita menyisakan 2 subken yang ujung, jadi yang ketiga ini kita buang. Jadi yang disisakan hanya di ujung-ujungnya aja, yang 2 ini yang atas. Ini contoh subken lainnya, muncul 3 subken pada ken ini, kita sisakan 2, yang ketiga ini kita potes. Jadi kita mau melihara yang 2 yang atas. Tunas air kita buang, setiap ketemu tunas air kita buang saja. Ya, jadi 2 subken ini kita pelihara sampai nanti menjelang pemangkasan pembuahan. Subken yang kita pelihara maksimal 2. Jadi kalau misalkan nanti ternyata ada yang tumbuh satu tidak seimbang, baiknya nanti kita pelihara 1 subken saja, sama ya seperti ken tadi. Kalau kurang seimbang kita cukup pelihara 1 ken saja. Setelah kita menyisakan 2 subken, kemudian kita cek ulang ya supaya tepat, ada 2 subken di masing-masing ken. Perhatikan ken ini ada 1, 2 subken, sudah benar. Ini ken lainnya kita hitung ada berapa subken, 1, 2 subken. Ini juga sama, 1, 2. Kemudian ini ada 1, 2 subken. Terlihat pula ada subken yang belum tumbuh. Ini ken terakhir ada 2 subken. Pola pemupukan hari ke-61 sampai ke-80 kita bisa menggunakan pupuk organik dan juga anorganik. Yang organik menggunakan POC pembuahan Hipporei versi 2, untuk anorganik dapat dilihat pada gambar. Kemudian pola pemupukan pada fase terakhir di hari ke-81 sampai 100 kita memaksimalkan kaliumnya. Untuk organik kita bisa menggunakan pupuk dari sumber kalium sabut kelapa. Namun kalau teman-teman mau praktis bisa menggunakan pupuk anorganik dengan kandungan N dan P 0 dan juga kalium tinggi, dan juga harus mengandung sulfur. Nanti teman-teman dapat mencari di toko pertanian atau toko online, biasanya disebut pupuk SOP atau SOP. Bagi teman-teman yang mau eksplorasi menggunakan tanaman-tanaman yang kecil juga bisa dicoba. Namun saran dari para ahli atau expert di dunia anggur menyarankan agar tanaman anggur pada usia kurang dari 2 tahun sebaiknya jangan dibuahkan dulu, karena nanti akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Namun kalau demi ilmu pengetahuan teman-teman nanti bisa mencobanya ya.
Siapa tahu ditemukan inovasi baru. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.